Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini, dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini. Kita berdoa, kita mengharapkan semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik saja ya. Ya, itu harapan dan doa kita. Jadi saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, jadi kita menghadap Tuhan di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik untuk kami. Jadi karena Tuhan sudah menolong kami dan Tuhan memampukan kami melewati malam ini dengan baik, dan sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik juga, dengan kesehatan yang baik. Jadi terima kasih Bapa karena selalu menolong bahkan menopang hidup kami senantiasa. Jadi pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dari permulaan ini sampai selesai sesuai dengan kehendak dan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum saya membawa kita membaca daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi saya sekali lagi dengan sangat berbesar hati dan dengan rasa sukacita yang besar, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan.
jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, sebagai membuka daripada renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin berkongsi satu kisah benar ya. Kisah benar. Saya seringkali berjumpa dengan orang yang sama ini, itu dalam beberapa tahun yang lalu, dan kami sangat kenal. Ya, setiap kali saya berjumpa dengan orang ini, dia mesti bercerita dengan saya, tetapi ceritanya adalah begini. Saya belum pernah mendengar dia menceritakan bahwa keadaannya baik-baik saja. Setiap kali dia selalu berkata, "Pastor, berdoa untuk saya. Hidup saya ini terlampau banyak pencobaan, terlampau banyak susah, sakit itu, sakit ini, susah itu, susah ini, pencobaan itu, pencobaan ini." Itu katanya. Jadi saya juga kenal dekat dengan dia. Jadi saya tahu setiap kali. Jadi belum pernah kami bercerita tentang yang dia mengongsikan sukacitanya, syukurnya. Ya, sangat jarang. Ya, hampir tidak pernah saya mendengar. Dan setiap kali dia menceritakan tentang hidupnya, memang itulah ceritanya. Jadi saudara-saudari, saya sudah biasa dengan keadaan itu. Jadi cara saya bercerita pun ada berubah sedikit lah. Ya, maksud saya berubah sedikit, saya tidak berapa melayan cerita yang hanya yang selalu menyatakan hal itu, hal ini, semuanya tentang yang kurang baik di dalam kehidupannya sendiri. Bukan dia tidak baik dengan orang, tetapi dia selalu menyatakan tentang bahwa seolah-olah dalam hidupnya itu tidak ada berkat. Ya, baik apapun jenis. Jadi dia terlalu tidak mengalami hal yang seperti itu. Itu menurut ceritanya, ya, seperti yang dia ceritakan. Jadi saya pun mengubah cerita saya. Maksudnya saya tidak terikut dengan jalan cerita dia. Jadi saya menceritakan bagaimana harusnya jalan keluar daripada hal yang seperti itu. Ya, walau bagaimanapun hal itu bagi dia memang begitulah ceritanya terus menerus. Jadi sekarang
kami sudah agak jauh jarak kami, jadi sangat jarang kami bertemu. Nah, jadi saya tidak mendengarkan lagi ceritanya yang seperti itu, ya. Nah, jadi saudara-saudari, itu sebagai cerita pembuka untuk renungan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk itu saudara, saya rindu untuk mengajak kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105. Nah, ini adalah ayat hafalan, ini sebenarnya ayat yang sangat biasa dihafalkan bahkan oleh anak-anak sekolah minggu. Ya, namun ada cerita menarik yang saya ingin kongsikan di sebalik firman Tuhan ini. Ya, begini bunyinya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi saya membuatkan tema daripada firman Tuhan ini sebagai satu soalan. Mengapa kita perlu firman Tuhan? Nah, jadi ayat ini menjawab mengapa kita perlu firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, jadi saudara-saudari, itu adalah sangat jelas ya manfaat daripada kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jadi saudara-saudari, bukan hanya orang itu yang saya selalu mendengar, bahkan hampir di mana-mana saya melayani, saya memang sering kali mendengarkan itu, bahwa sama ada orang baru percaya ataupun orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, hal itu sering merupakan bahan doa atau pergumulan sepanjang hidup. Ya, seolah-olah kehidupan itu memang tidak ada yang baik. Ya, semua serba tidak betul. Ya, apalagi menangani masalah-masalah. Jadi kita melihat bahwa masalah yang sangat terhubung dengan soalnya di manakah letaknya firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Nah, jadi itu yang saya ingin jelaskan pada pagi hari ini. Jadi seolah-olah kita menjadi orang Kristen ini kita tidak mempunyai panduan, seolah-olah kita tidak mempunyai landasan. Ya, sedangkan firman Tuhan itu merupakan pelita dan terang bagi kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudari, itu berarti firman Tuhan itu banyak memberi didikan kita ke arah jalan yang benar, baik dalam aspek morality, baik dalam aspek apa saja pun. Hal itu semua banyak kita boleh dapatkan dari Alkitab, ya. Sama ada dalam kehidupan pribadi, sama ada dalam hubungan kita dengan orang lain, sama ada dalam konsep berkeluarga, sama ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semua itu terdapat dan ada tertulis di dalam firman Tuhan Alkitab itu. Nah, jadi nampaknya kehidupan kita yang seolah-olah tidak mempunyai panduan dan yang seolah-olah tidak mempunyai pelita ini, bukan masalahnya tidak ada firman Tuhan. Jadi saya dapat melihat di sini satu kebiasaan yang luar biasa, ialah banyak orang yang membaca firman Tuhan,
Ya, banyak orang yang suka mempelajari firman Tuhan. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan. Ya, sangat banyak. Tetapi yang tidak banyak adalah yang menuruti firman Tuhan. Nah, untuk membaca tidak terlalu masalah. Untuk mempelajari tidak terlalu masalah. Apalagi untuk mendengar tidak terlalu masalah. Cuma pasang telinga saja. Tetapi yang selalu merupakan kegagalan adalah tidak dapat menuruti, bahkan tidak mau menuruti firman Tuhan itu. Nah, di sanalah firman Tuhan itu seolah-olah pelita yang padam bagi kita. Seolah-olah tidak wujud satu panduan kehidupan bagi kita. Nah, ketika firman Tuhan itu tidak dituruti. Jadi saudara-saudari, saya bukan mengatakan bahwa semua masalah kehidupan kita ini adalah berpunca daripada kegagalan kita menuruti firman Tuhan. Tetapi banyak bentuk masalah kita itu lahir karena kita sendiri, ya. Jadi kadang-kadang hal ini sangat menyedihkan, ya. Sepertinya kalau masalah yang timbul dari masalah morality, karakter yang belum berubah, yang sebenarnya dalam mengikut Tuhan itu hal itu harus berubah, tetapi kita tidak berubah. Ya, jadi kehidupan kita ini banyak dibentuk oleh karakter kita. Demikian juga kehidupan ini banyak dibentuk oleh pola pikir kita. Nah, namun apabila pola pikir kita tidak berubah, jadi sudah tentu mengundang banyak masalah juga. Nah, jadi saudara-saudari, bacalah firman Tuhan itu, pelajarilah dan dengarlah, itu biasa. Jadi yang kurang biasa ini adalah menurutinya. Jadi saudara-saudari, ini adalah satu panggilan untuk kita. Ini adalah satu cabaran untuk kita untuk hidup menjadi penurut. Nah, jadi saudara-saudari, ini bagian yang harus kita pelajari dan harus kita tekankan, praktekkan, supaya sungguh firman itu menjadi pelita bagi kita ketika kita menurutinya. Nah, jadi saudara-saudari, turutilah kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dengar selama ini. Dan saya percaya dan yakin ia akan benar-benar menjadi pelita dan menjadi terang bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, perkongsian saya untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan sebelum kita berpisah, sekali lagi saya membawa kita bersama di dalam doa kita. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mana memberitahukan kami mengapa sebenarnya kami perlu menuruti firman Tuhan itu. Bukan hanya sekadar kami membaca, bukan hanya sekadar kami mempelajari, bukan hanya sekadar kami mendengar, tetapi ketika kami menuruti firman itu, di sanalah ia akan menjadi kenyataan seperti pelita dan terang bagi kaki dan kehidupan kami. Nah, jadi Tuhan, untuk hari-hari ke depan ini, ajarlah kami menjadi seorang pelaku penurut firman Tuhan, supaya benar-benar kebenaran itu terjadi dan nyata di dalam hidup kami, sehingga boleh mengubah hidup kami, boleh mengubah pikiran kami, boleh mengubah karakter kami. Nah, baik di dalam konteks kehidupan kami secara pribadi, di dalam kami berkeluarga, di dalam kami bermasyarakat,
di dalam kehidupan, dalam hubungan kami dengan orang lain, bahkan yang terpenting di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Nah Bapa, ini doa kami supaya kami sungguh-sungguh menuruti kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan, dengan kesempatan ini juga sekali lagi kami mendoakan kalau ada saudara-saudari kami yang dimanapun berada, yang di dalam keadaan yang sakit, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan, supaya Tuhan memberikan mereka pemulihan kesehatan mereka. Karena kami percaya dan yakin tidak ada satupun perkara yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Hanya kiranya Tuhan berkehendak untuk melakukannya, maka kami yakin hal itu boleh berlaku. Nah, Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami bersama di sepanjang hari ini, baik di dalam pekerjaan masing-masing kami, dalam keadaan apapun, kiranya kuasa Tuhan itu tetap menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, bahkan mengguna pakai hidup kami, supaya boleh menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi.